Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fluoroskopi. Di mananya nanti kami akan menjelaskan tentang sejarah fluoroskopi, cara kerja alat fluoroskopi, dan sebaran fluoroskopi di Indonesia. Selamat menyaksikan. Nah, yang pertama, apa sih itu fluoroskopi? Jadi, fluoroskopi adalah pencitraan medis yang menggunakan sinar X untuk membuat gambar dinamika bagian dalam tubuh. Hal ini memungkinkan untuk melihat organ dalam tubuh, pembuluh darah, jaringan, dan kelainan. Karena sinar X melewati tubuh, gambar yang dihasilkan yang diproyeksikan ke seluruh dalam tubuh dan seringkali menyertakan zat kontras sinar X seperti yodium, borium, dan air. Nama saya Farahila dengan NIM 2314423. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan mengenai sejarah fluoroskopi. Fluoroskopi ini ditemukan pada tahun 1895 oleh Wilhelm Röntgen yang mendapatkan ketika sinar menembus layar pada bariumnya yang kemudian disebut dengan sinar X. Kemudian pada tahun 1896, Thomas Alva Edison mencoba bereksperimen dengan penemuan yang ditemukan oleh Wilhelm Röntgen tadi. Kemudian dia mendapatkan zat kalsium yang dapat menembus sinar X tersebut. Setelah ditemukan zat kalsium tungstat yang dapat menembus air sinar X tersebut, maka pada 1896 tercipta fluoroskopi pertama yang tercipta secara komersial pada tahun tersebut. Karena keterbatasan cahaya sinar X yang dihasilkan pada layar fluoroskopi pertama ini dan ketidaktahuan tentang efek berbahaya sinar X, maka para radiologi awal diharuskan duduk di ruang gelap di belakang layar sinar X tersebut. Hal ini menghasilkan radiasi yang signifikan sehingga para ilmuwan dan dokter juga sering meletakkan tangan mereka pada layar sinar X tersebut sehingga mengakibatkan luka bakar. Bahkan asisten lab Edison pun meninggal pada usia 39 tahun akibat paparan sinar radiasi oleh sinar X. Penguat gambar pada sinar X ditemukan pada tahun 1950 sehingga fluoroskopi ini dapat berevolusi seperti sampai saat ini. Penguat gambar memungkinkan cahaya pada sinar X untuk dapat digunakan pada cahaya yang terang seperti saat ini. Ahli radiologi kini dapat melihat gambar dari ruangan terpisah, jauh, dan bahkan di luar ruangan di saat menggunakan sinar X pada fluoroskopi tersebut. Sejak saat itu, peningkatan fosfor layar, penguat gambar, dan pengenalan detektor panel telah memungkinkan peningkatan kualitas gambar sekaligus meminimalkan dosis radiasi pada pasien dan staf, seperti yang terjadi pada saat ini. Pasien bisa menggunakan fluoroskopi itu berbeda ruangan dengan staf rumah sakit tersebut. Sekian sejarah fluoroskopi yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya Intan Fitri dengan NIM 211044-2008. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara kerja dari fluoroskopi. Nah, di mana di sini tuh ada komponen-komponen dasarnya, teman-teman. Nah, komponen-komponen dasarnya itu dapat dilihat dari gambar ini. Nah, di mana nanti prosedur kerjanya itu, cara kerja dari fluoroskopi itu nanti sinar X-nya itu akan dihasilkan oleh tabung sinar X dan akan melewati filter, kolimator, kisi anti hamburan, dan akhirnya sinar yang tersisa itu diukur pada detektor panel datar. Nah, adapun alat-alat yang ada di gambar cara kerja fluoroskopi ini itu yang pertama itu ada tabung sinar X dan generator. Nah, ini nih digunakan untuk menghasilkan gambar. Kemudian nanti generator ini adalah sumber potensial tabung yang tinggi untuk menyalakan tabung sinar X. Kemudian nanti ada penyaringan sinar. Nah, pada penyaringan sinar ini itu dapat ditambahkan dari samping sehingga penyaringan sinar tambahan itu dapat ditambahkan pada area yang memiliki atenuasi yang lebih rendah di dalam anatomi itu sendiri. Kemudian ada kolimator. Nah, ini nih tuh fungsi untuk membentuk
berkas sinar X dan mengontrol ukuran dan bentuk area yang dicitrakan. Kemudian ada juga reseptor gambar atau penguat gambar atau yang sering disebut dengan detektor panel datar atau FPD. Nah, di sini fungsinya itu adalah mengubah sisa sinar X itu menjadi gambar digital yang ditampilkan pada monitor. Kemudian nanti ada pemrosesan gambar. Nah, di sini tuh nanti data gambar mentah itu biasanya diproses melalui sejumlah penyempurnaan gambar digital sebelum ditampilkan kepada pengguna. Penggunanya ini adalah tenaga medis. Nah, kemudian ada panel kontrol dan sekelar kaki atau foot pedal. Nah, di sini itu fungsinya adalah untuk mengontrol mesin fluoroskopi dan menyesuaikan pengaturan seperti tegangan tabung sinar X, arus, dan waktu dari pencahayaan. Kemudian ada meja pasien. Nah, ini nih berfungsi untuk tempat pasien berbaring selama pemeriksaan. Kemudian ada gantry. Nah, gantry ini itu biasanya itu berbentuk C atau juga disebut dengan C-arm. Nah, di sini gunanya adalah untuk mencapai dua tampilan sekaligus gitu. Nah, yang terakhir itu nanti radiasi sinar X itu akan dipantau selama akuisisi data dan akan ditampilkan oleh pengguna selama prosedur berlangsung melalui detect image processing. Nah, jadi dapat kita lihat berdasarkan gambar cara kerja prosedur dari fluoroskopi itu. Yang pertama, kita akan mempersiapkan pasiennya dengan meletakkan pasien di meja pasien. Kemudian kita akan melakukan pancaran sinar X dengan menggunakan X-ray tube, collimator filters, dan anti-scatter grid. Kemudian kita akan melakukan penerimaan gambar dan kita menggunakan image receptor dan dedicated image processing. Kemudian nanti kita akan melakukan pemantauan radiasi yang diterima oleh pasien dengan menggunakan dose control dan dose display. Nanti kemudian kita akan melakukan kontrol prosedur dengan menggunakan sistem kontrol, tabel side interface, dan foot pedal. Nah, yang terakhir itu kita akan memperoleh pemrosesan gambarnya dari dedicated image processing. Saya Femia Zaira dengan NIM 2310441031 akan membahas tentang persebaran alat fluoroskopi di Indonesia. Persebaran alat fluoroskopi di Indonesia masih belum merata. Fluoroskopi lebih banyak tersedia di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, dan Medan, di mana terdapat rumah sakit besar dan fasilitas kesehatan yang lebih lengkap. Di daerah-daerah terpencil atau pedesaan, akses terhadap layanan fluoroskopi bisa lebih terbatas karena kurangnya fasilitas dan tenaga medis yang terlatih. Yang pertama itu di Jawa. Provinsi seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur memiliki banyak rumah sakit besar yang menyediakan layanan fluoroskopi. Kota-kota seperti Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya menjadi pusat layanan kesehatan yang lengkap. Selanjutnya Sumatera. Di Sumatera, layanan fluoroskopi lebih banyak tersedia di provinsi seperti Sumatera Utara, Medan, Sumatera Selatan, Palembang, namun di provinsi lain seperti Aceh, Riau, Lampung, aksesnya mungkin lebih terbatas. Selanjutnya Kalimantan. Di Kalimantan, layanan fluoroskopi lebih banyak tersedia di kota-kota besar seperti Pontianak dan Balikpapan. Provinsi lain mungkin memiliki akses yang lebih terbatas. Selanjutnya, di Sulawesi. Kota-kota seperti Makassar memiliki fasilitas fluoroskopi yang cukup baik. Namun di provinsi lain seperti Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, aksesnya mungkin lebih terbatas. Selanjutnya Papua dan Maluku. Di wilayah timur Indonesia, akses terhadap layanan fluoroskopi masih sangat terbatas. Kota-kota besar seperti Jayapura, Papua, Ambon, Maluku mungkin memiliki beberapa fasilitas, tetapi jumlahnya tidak sebanyak di wilayah barat Indonesia. Beberapa rumah sakit di Indonesia yang menggunakan alat fluoroskopi, yaitu RSUD Syamsuddin SH, Rumah Sakit Royal Progress di Bandung, Rumah Sakit Jantung Jakarta, Jakarta Timur, Siloam Hospital Manado, Rumah Sakit Siloam Bangka Belitung,
Rumah Sakit IMC Cikarang, Siloam Hospital Lipo Village di Tangerang, Rumah Sakit Unggul Karsa Medika di Bandung, Rumah Sakit IMC Pulau Mas di Jakarta Timur, dan Semen Padang Hospital. Berdasarkan pemaparan materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan sebelumnya, kita dapat menarik beberapa kesimpulan. Di antaranya, yang pertama yaitu fluoroskopi adalah teknik pencitraan medis menggunakan sinar X untuk melihat struktur internal tubuh secara real time. Fluoroskopi digunakan dalam diagnosis dan pemantauan gangguan muskuloskeletal, kardiovaskular, dan gastrointestinal. Penggunaan fluoroskopi memungkinkan pemantauan pergerakan organ dan prosedur medis secara langsung, meningkatkan akurasi diagnosis dan efektivitas intervensi. Penggunaan fluoroskopi memerlukan perhatian terhadap potensi risiko radiasi bagi pasien dan tenaga medis. Penting untuk meminimalkan paparan radiasi dengan teknik yang tepat dan perlindungan yang sesuai. Fluoroskopi adalah alat diagnostik yang sangat berguna dalam praktik medis modern dengan manfaat besar dalam pemantauan dan evaluasi kondisi klinis, tetapi memerlukan pengelolaan yang hati-hati untuk memastikan keselamatan semua pihak yang terlibat. Kami juga memberikan beberapa saran terhadap keadaan fluoroskopi di Indonesia, yaitu yang pertama, disarankan agar pemerintah dan lembaga kesehatan mengembangkan kebijakan untuk mendistribusikan alat fluoroskopi secara lebih merata, termasuk di daerah-daerah terpencil dan kurang terlayani. Yang kedua, disarankan agar standar nasional untuk penggunaan fluoroskopi dikembangkan dan diterapkan, termasuk protokol keselamatan, radiasi, dan kualitas gambar. Yang ketiga, mendorong investasi dalam pengembangan teknologi fluoroskopi yang lebih canggih, hemat biaya, dan ramah lingkungan. Selanjutnya, mendorong kemitraan agar rumah sakit, universitas, dan lembaga penelitian untuk berbagi pengetahuan, teknologi, dan praktik terbaik dalam penggunaan fluoroskopi. Yang terakhir, melakukan evaluasi berkala mengenai dampak penggunaan fluoroskopi dalam meningkatkan diagnosis dan perawatan serta mengidentifikasi area untuk perbaikan. Selain saran untuk keadaan fluoroskopi di Indonesia, kami juga memberikan saran kepada diri kami sendiri untuk makalah selanjutnya, yaitu untuk pembelajaran selanjutnya, kami menyarankan agar menggunakan sumber-sumber yang dapat dipercaya dan melakukan perbandingan terhadap sumber acuan yang digunakan untuk mendapatkan hasil lebih dapat dipercaya. Selain itu, gunakan lebih banyak sumber untuk memperoleh informasi yang lebih banyak sehingga bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Dengan demikian, informasi yang disajikan akan lebih akurat dan komprehensif. Baiklah, sekian hasil presentasi kami tentang fluoroskopi. Apabila ada salah kata atau salah penyampaian yang kami ucapkan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.